Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah, bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang fikih muamalah dan materi-materi silabus yang kita bahas dalam semester ini. Sebelum masuk kepada materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu fikih muamalah. Fikih muamalah itu dua kata yang mempunyai makna-makna tersendiri, yang kemudian nanti akan kita gabungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih yang dikatakan dengan fikih secara bahasa yaitu al-fahmu, pemahaman. Singkatnya, ketika kita paham akan sesuatu itu dinamakan dengan fikih. Kemudian sepakat para ulama mengatakan kalau melihat atau mau tahu sesuatu itu tidak boleh dilihat dari segi bahasa saja, kan tetapi mesti bahkan harus untuk mengetahui maknanya secara istilah. Kemudian fikih secara istilah ialah wa ilmun anil ahkami syar'iyyati bi adillati tafsili. Yang artinya fikih itu ialah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah disertai dengan dalil-dalil yang terperinci, yakni Al-Quran dan hadis. Jadi sumber fikih itu adalah Al-Quran dan hadis yang kemudian dikaji kembali. Al-Quran dan hadis itu adalah landasan hukum pegangan kita umat Islam, termasuk juga kemudian ijtima' para ulama dan qiyas. Jadi fikih itu ialah membahas tentang hukum-hukum syariah berdasarkan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, kemudian ijtima' dan qiyas. Kemudian muamalah yang berasal dari kalimat amala ya'malu amalan wa muamalan. Kalimat muamalah itu berasal dari kalimat amalah yang kemudian menjadi isim masdar mimi, yang berarti muamalah itu ialah nama bagi suatu pekerjaan. Yang kalau kita lihat definisi muamalah ialah interaksi sosial kita kepada orang lain yang kemudian diatur oleh hukum syariah. Jadi singkatnya, pemahaman kita tentang fikih muamalah, apa itu fikih muamalah? Yakni interaksi sosial kita kepada seseorang yang kemudian diatur oleh syara, yang kemudian diatur oleh syariat yang berlandaskan hukum, yakni Al-Quran dan hadis, kemudian ijtima' dan qiyas. Kemudian masuk kita kepada materi silabus kita. Yang pertama tentang harta. Harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Sebab fungsi harta itu yang pertama untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Jadi ketika kita punya harta, maka dalam melaksanakan ibadah itu pun akan semakin mudah. Maka dianggap perlu kita untuk memiliki harta. Kemudian fungsi yang kedua yaitu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, ketika kita punya harta, maka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan bertambah. Sebab Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rezeki, dan dalam melaksanakan ibadah pun insya Allah akan semakin mudah sebab adanya harta. Kemudian kedua yaitu tentang hak milik. Hak milik adalah hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syariat. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf, pengelolaan terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal syariat yang menghalangi. Jadi ke hak pemilikan itu
kita berhak melakukan apa saja terhadap harta yang kita miliki, kecuali ada syariat yang melarang. Seperti ini, kamu tidak membolehkan hartamu untuk seperti ini, maka kita dilarang untuk melakukannya. Dan berakhirnya kepemilikan itu karena wafatnya sang pemilik harta, sehingga miliknya berpindah kepada ahli waris, atau harta yang dimiliki itu rusak atau hilang. Jadi kepemilikan itu bisa berakhir sebab ada sebab meninggalnya dia, kemudian digantikan oleh ahli waris, atau kepemilikannya itu hilang atau rusak, maka berakhirlah kepemilikan. Kemudian yang ketiga yaitu tentang transaksi yang dilarang dalam Islam. Termasuk di dalamnya riba. Riba itu aziyadah, tambahan. Maksud tambahan dalam riba ini ialah tambahan yang berasal dari usaha yang haram, kemudian yang merugikan di antara pihak dalam sebuah transaksi. Singkatnya gini, ketika saya umpamanya meminjam uang kepada seseorang, kemudian seseorang itu mengisyaratkan dan mensyaratkan kepada saya bahwa saya harus mengembalikan uangnya itu dengan lebih dari uang yang saya pinjam kepadanya, maka uang yang lebih itu dikatakan dengan riba. Kemudian yang kedua yaitu goror. Goror ini ialah transaksi yang barangnya itu belum jelas. Contoh, saya jelaskan. Saya ingin membeli, contoh, ada seorang yang menawarkan kepada saya akan menjual sebuah mobil, tapi saya tidak mengetahui mereknya apa, warnanya apa, modelnya gimana. Yang penting dia mobil, itu kata si penawar kepada saya. Maka ketika saya mau membeli mobil tersebut, maka ini dimakan dengan goror, sebab bandanya itu belum jelas. Dan hal seperti ini dilarang oleh agama, sebab ditakutkan adanya kekecewaan yang timbul sebab transaksi goror ini. Kemudian yang ketiga yaitu maisir. Maisir yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Ini pun haram sebab adanya sebuah transaksi yang melibatkan seseorang itu merugi dan sebagiannya beruntung. Maka hal seperti ini dilarang oleh agama. Kemudian yang keempat, materi kita ada tentang akad dalam kerjasama. Akad dalam kerjasama, seperti contohnya mudorobah atau kirot. Ini dua nama yang berbeda namun tujuannya sama, pengertiannya pun sama, cuma nama yang berbeda. Dalam kitab Bajuri jilid 2 di sana dijelaskan tentang makna kirot, yaitu daf'ul maliki malan lil amili liya'lama fihi warrizzu bainahuma. Maksudnya yaitu penyerahan si pemilik harta kepada si pekerja untuk mengelolanya, dan untungnya dibagi dua. Dan untungnya itu mereka bagi dua. Maksudnya itu ketika kita punya harta, ketika ada seseorang yang punya harta, kemudian ia memberikan hak kepada orang lain untuk mengelola hartanya itu, dan untungnya itu dibagi dua, maka ini disebut dengan mudharabah ataupun qirad. Syarat-syaratnya itu yang pertama adanya uang. Di sini dalam kitab ini dijelaskan bahwa uang ini harus uang tunai, tidak boleh dalam bentuk emas ataupun perhiasan, harus uang tunai. Kemudian yang kedua, memberi izin si pemilik harta bagi si pekerja untuk mengelolanya. Jadi di sini ada seperti kesepakatan ataupun izin dari si pemilik harta kepada si pengelola, kepada si pekerja untuk mengelola harta itu.
Kemudian yang ketiga, si pekerja mengetahui bahagian yang didapat dari keuntungan. Ini juga sebagai syarat dari mudharabah. Yang kemudian yang keempat yaitu ditentukan masanya. Jadi si pekerja dan si pemilik harta harus membuat ibaratnya itu kontrak. Ada masa berapa lama mereka melakukan kerjasama tersebut. Kemudian yang kedua ada namanya musyaqqah. Musyaqqah ini ialah penyerahan kebun kepada kebun ladang ataupun sebuah ladang perkebunan kepada seseorang untuk menyiraminya dan memeliharanya. Jadi musyaqqah ini ialah sebuah kerjasama yang si pekerja itu tugasnya cuma menyirami dan memelihara kebun tersebut. Kemudian untungnya dan kemudian syaratnya itu ada dua. Yang pertama, diketahui masanya. Maksudnya di sini si pemilik kebun dan si pekerja itu harus membuat kesepakatan berapa lama mereka melakukan kerjasama tersebut. Kemudian yang kedua, si pekerja mengetahui bahagiannya, berapa yang ia dapat dari kerjanya itu. Maka ini dianggap perlu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.